Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat ya, amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Bismillah dari kelas PGSDC. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul 10 Helpful Ideas for Teaching English to Young Learners, atau jika diartikan 10 ide bermanfaat untuk mengajar bahasa Inggris ke pelajar muda. Mengajar bahasa Inggris ke muda learners atau TEYL telah menjadi bidang studi tersendiri seiring dengan semakin rendahnya usia wajib belajar bahasa Inggris di negara di seluruh dunia. Usia untuk pendidikan bahasa Inggris semakin rendah di ruang kelas di seluruh global. Guru IFL pelajar muda berjuang untuk mengikuti tren ini dan mencari cara mengajar yang efektif. Artikel ini berisi beberapa ide untuk dimasukkan ke dalam TEYL kelas. Ide-ide ini datang dari diskusi dan tugas yang dilakukan secara khusus oleh guru IFL online dirancang untuk guru, pengawas guru, dan profesional TEYL lainnya. Adapun 10 ide bermanfaat untuk mengajar bahasa Inggris untuk pelajar muda yaitu supplement activities with visual realita and movement, atau tambahan kegiatan dengan visual, realita, dan gerak. Pembelajar muda cenderung memiliki perhatian yang pendek, rentang, dan banyak energi fisik. Selain itu, anak-anak sangat terkait dengan lingkungan mereka dan lebih tertarik pada fisik dan nyata. Salah satu cara untuk menarik perhatian mereka dan membuat mereka tetap terlibat dalam kegiatan adalah melengkapi kegiatan dengan banyak visual berwarna cerah, mainan, boneka, atau benda untuk mencocokkan yang digunakan dalam cerita yang Anda ceritakan atau lagu yang Anda nyanyikan. 2. Libatkan siswa dalam membuat visual atau realita. Salah satu cara untuk membuat pelajaran lebih menyenangkan adalah dengan melibatkan siswa dalam penciptaan visual atau realita. Melibatkan anak-anak dalam menciptakan visual yang terkait dengan pelajaran, membantu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan memperkenalkan mereka pada konteks serta item kosakata yang relevan. Selain itu, bahasa yang berkaitan dengan kegiatan seni dan kerajinan dapat diajarkan sambil membuat atau menggambar visual. Tentu saja siswa lebih mungkin merasa tertarik pada pelajaran dan mungkin akan lebih memperhatikan materi. 3. Berpindah dari aktivitas ke aktivitas seperti yang dinyatakan sebelumnya. Pelajar muda memiliki tentang perhatian yang pendek untuk siswa muda, terutama dari usia 5 hingga 10 tahun. Adalah ide yang baik untuk bergerak cepat dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Jangan menghabiskan lebih dari 10 atau 15 menit untuk satu aktivitas, karena anak-anak cenderung mudah bosan. Seiring bertambahnya usia, anak-anak kemampuan mereka untuk berkonsentrasi untuk waktu yang lebih lama meningkatkan. Misalnya, jika Anda sedang mengajar sebuah lagu atau bercerita, jangan terpaku pada lagu atau cerita itu sepanjang waktu kelas. Tindak lanjuti lagu atau cerita tersebut dengan kegiatan TPR terkait untuk menjaga momentum kelas tetap berjalan. Kemudian mintalah siswa memainkan permainan cepat berpasangan ketika guru mencampur adukan kecepatan kelas dan jenis kegiatan yang digunakan. Siswa akan lebih cenderung untuk tetap fokus pada pelajaran sehingga meningkatkan jumlah pembelajaran bahasa di kelas. 4. Mengajar dalam tema. Ketika merencanakan sebagai kegiatan, penting untuk menghubungkannya satu sama lain untuk mendukung pembelajaran bahasa proses. Berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang terkait dalam konten dan bahasa membantu mendaur ulang bahasa dan memperkuat pemahaman siswa dan penggunaannya. 5. Gunakan cerita dan konteks yang familiar bagi siswa. Saat memilih materi atau tema untuk digunakan, penting bagi Anda untuk menemukan bahasa yang sesuai dengan kemampuan bahasa mereka
dan yang menarik bagi mereka. 6. Tetapkan rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Pelajar muda berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang terstruktur dan menikmati pengulangan rutinitas dan aktivitas tertentu. Memiliki rutinitas dasar di kelas dapat membantu mengelola pelajar muda, misalnya untuk menarik perhatian siswa sebelum membacakan cerita atau menenangkan sebelum melakukan sesuatu kegiatan. Guru dapat bertepuk tangan irama pendek untuk siswa untuk mengulang. Setelah siswa tenang, guru dapat memulai pelajaran dengan menyanyikan lagu pendek yang sudah dikenal siswa, seperti lagu alfabet atau nyanyian yang sangat mereka sukai. Gunakan L1 sebagai sumber daya bila diperlukan, karena banyak interpretasi dari berbagai pendekatan komunikatif mencoba menegakkan aturan hanya dalam bahasa Inggris. Guru terkadang merasa tidak enak ketika menggunakan L1. Guru hari ini sebagian besar didorong untuk mengajar bahasa Inggris melalui bahasa Inggris, terutama di usia yang lebih muda. Salah satu alasannya adalah untuk memberikan siswa paparan maksimal untuk bahasa Inggris. 8. Membawa pembantu dari masyarakat. Jika kemungkinan, bawalah pembantu orang tua, mahasiswa, pengajar dari universitas setempat, atau siswa yang lebih tua yang belajar bahasa Inggris untuk bercerita atau membantu dengan beberapa kegiatan yang menyenangkan. Berkolaborasi dengan orang lain yang belajar bahasa Inggris, belajar menjadi guru bahasa Inggris, atau yang berbicara bahasa Inggris dengan baik untuk memperluas komunitas belajar bahasa Inggris. Memiliki seseorang yang baru dan menarik melakukan bercerita dapat membuat siswa lebih bersemangat dan membuat istirahat dalam rutinitas biasa. 9. Berkolaborasi dengan guru lain di sekolah Anda, seperti yang disebutkan dalam 4. Mengajar dalam tema, menggunakan untuk mengetahui apa yang dipelajari siswa di kelas mereka yang lain dalam bahasa ibu mereka. Berkolaborasi dengan guru lain di sekolah Anda untuk membuat pengalaman belajar lebih kaya bagi siswa Anda. 10. Berkomunitas dengan profesional TEYL lainnya. Meskipun berkolaborasi dengan guru lain di sekolah dapat membantu untuk melihat konten apa yang paling relevan bagi siswa. Penting juga untuk tetap berhubungan dengan orang lain profesional TEYL baik di area lokal Anda maupun internasional. Terakhir ya, salah satu ide terpenting yang dapat diambil dari artikel ini adalah pentingnya komunitas untuk belajar. Belajar bahasa tidak pernah merupakan usaha individu dan tidak juga mengajar. Meskipun guru dapat merasa sangat terisolasi di kelas mereka, penting untuk diingat bahwa keterbukaan, kolaborasi, dan berbagi adalah kunci untuk memperkaya pengajaran Anda dan pembelajaran siswa Anda. 3 ide terakhir yang disajikan dalam artikel ini mendorong perluasan komunitas pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.